Selamat malam saudara-saudara. Kita bertemu hari ini. Kita semua adalah sahabat, keluarga, dan teman-teman yang tercinta dari keluarga Pangginda. Mari hari ini kita mau memulai kebaktian penghiburan untuk Pak Mohtar Pangginda. Dia berumur 72 tahun dan kemudian Bapak Mohtar kembali ke rumah Bapak. Ya, dia sudah menikah dengan Ibu Nina selama 42 tahun. Jadi kita bisa tahu bagaimana rasa hatinya Ibu Nina dan Gio yang ditinggalkan ayah yang baik, suami yang sabar dan setia. Hari ini mari kita belajar satu lagu, yaitu It Is Well. Kenapa saya choose ini lagu? Karena pengarangnya adalah Horatio Foxford. Dia itu meninggal, anaknya 4 perempuan meninggal dalam satu malam. Hatinya hancur, hatinya sedih. Tapi dalam keadaan itu Tuhan memberi dia inspirasi. Lagu ini menjadi berjuta-juta orang diberkati. Tuhan bisa memulihkan hati yang hancur. Tuhan bisa menyembuhkan kehilangan. Mari saudara kita berdiri, kita menyanyi It Is Well. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sins not in part, but the whole Is nailed to the cross, Jesus. is nailed to the cross, and I bury no more. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when our faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The Lord shall
Ada penghiburan pada malam hari ini yang dihususkan untuk Bu Nina, Gio, dan seluruh keluarga duka. Kita mulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang maha hadir ada di tengah-tengah kami. Kau memberkati setiap butir acara, musik, lagu pujian, kata-kata, firman Tuhan. Semua hal yang kami lakukan ya Tuhan, sungguh-sungguh memberikan kekuatan sorgawi, penghiburan yang sempurna bagi Bu Nina, Gio, dan seluruh keluarga duka yang hadir pada malam hari ini. Kau sendiri yang memberkati ya Tuhan dari awal hingga akhir. Kami mengakui banyak hal tidak kami mengerti. Satu hal kami tahu, berharga di mata-Mu. Orang yang meninggal dunia di dalam Engkau. Seperti kekasih kami, Pak Mutar Panginda. Dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia telah memelihara iman. Dia telah mencapai garis finish. Ya Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, kami bersyukur untuk kemenangan yang Kau berikan kepada dia. Kami yang masih hidup Tuhan, khususnya keluarga duka, Kau memberi kekuatan penghiburan sempurna, dan tekad untuk terus berjuang sama seperti beliau. Kami suatu hari pun mencapai garis finish. Menyelesaikan pertandingan dengan baik dan memelihara iman agar nama-Mu dimuliakan dan hidup kami bernilai kekal di hadapan Tuhan. Ini doa kami. Berdoa bersyukur, memohon berkat, memohon penghiburan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara-saudara, Pak Muhtar senang dengan satu ayat Alkitab ini, yaitu dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sungguh indah ya firman Tuhan ya, selalu mengena di hati kita. Biarlah kita bisa belajar segala sesuatu yang terjadi, ada rencana yang indah di baliknya. Amin saudara-saudara. Saudara percaya? Mari kita nyanyikan lagu ini, Indah Rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku.
rencanamu Tuhan. Rencananya sangat perfect. Apapun itu, Tuhan merancangkan yang baik. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, Banyak kali kita tak mengerti ya semua jalan-jalan Tuhan. dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Biarlah kita bisa melihat indahnya rencana Tuhan. Indahnya rencana Tuhan. Rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin Tuhan. Amin. Tuhan merancang yang indah untuk kita semua. Sometimes kita lihat jalan kita itu tidaklah lurus. Karena kita banyak sekali ada masalah sini, masalah di sana. Ditinggal orang yang kita cintai. Tapi Tuhan mau kita terus fokus, matanya tertuju pada Tuhan. Sehingga kita bisa lewati badai, kabut, apapun itu. Biar Tuhan yang selalu jadi fokus kita. Seperti keluarga Panginda, setia melayani Tuhan bertahun-tahun. Biar kita terakhir bisa melihat pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari 3 orang, yaitu pertama dari Lili, kemudian Pak Rocky, dan yang terakhir adalah Ibu Naomi. Saya persilahkan Lili. Selamat malam. Hari ini sebenarnya plan yang terberat buat saya, tapi saya diminta Pak Edi. Kami sebenarnya keluarga shock, tapi Tuhan baik. 2 hari saya menemani Gio dan Manina, dan Pak Kiki juga, dan Kak Meli selalu berkatakan firman bahwa kalian harus menang. Kalian harus terus berjalan apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus selalu ada. Lagu ini menguatkan kami keluarga, khususnya Manina dan Gio. Kami percaya mereka berdua bisa menjadi pemenang. Ada haleluya. Amin. Tiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang.
percaya bahwa Bapak sudah bersama-sama dengan Yesus. Yesus membawa dia di tempat yang di sana tidak tangisan dan akan hidup kekal selama-lamanya. Itu jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. In the garden. I've come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear calling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever. Ayat 2 kita nyanyi bareng sama-sama mengikuti keluarga ya. I stay in the garden with Him, though the night around me is falling, but it brings me good, oh the voice of God, His voice to me is home, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Shalom saudara. Malam ini kita semua datang ke sini untuk memberikan penghiburan kepada Kanina dan Gio. Saya tahu Pak Mukhtar sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia bahagia, dia tidak ada lagi derita. Semua penderitanya sudah dihapus dengan sukacita yang kekal di surga. Satu hal, saya ingin memberikan penghiburan kepada Ibu Nina. Setiap kali dia datang ke toko, dia selalu sharing tentang Tuhan. Dia menceritakan setiap masalah dan pergumulannya. Tapi satu hal yang saya lihat dalam kehidupannya, dia selalu menyatakan imannya kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami banyak penderitaan, masalah dan pergumulan yang tidak habis-habisnya, ya kan Nina ya. Tapi saya melihat dia wanita yang luar biasa. Dia menyatakan imannya. Dia berkata selalu dalam kata-katanya bahwa Tuhan itu baik. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Dia katakan. Dia tidak menunjukkan luka hatinya kepada Tuhan, kekecewaannya kepada Tuhan. Dia sungguh luar biasa. Saya berharap kita semua di sini tetap seperti Kanina. Sekalipun kita melewati lembah yang kelam, kita tetap percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tetap mengasihi kita. Izinkan Dia merangkai hidup setiap kita. Amin. Haleluya.
Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bagi saudara-saudara yang tahu lagu ini, mari kita nyanyikan sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, banyak hal di dunia ini kami tidak tahu. Tapi satu hal kami tahu, Engkau maha baik. Telah memberikan Tuhan Yesus bagi kami mati di atas kayu salib. Membayar semua hutang dosa kami. Dan memberi kami jaminan hidup kekal oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, juga untuk firman-Mu yang kekal. Kata-kata manusia terbatas, firman-Mu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya ya Tuhan, pakai firman-Mu malam ini untuk menghibur Bu Nina, Gio, dan semua keluarga duka dan kami yang hadir malam ini. Kami membutuhkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa, bersyukur, memohon penghiburan, memohon kekuatan sorgawi. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Tema malam hari ini adalah kembali ke rumah Bapa atau pulang ke rumah Bapa. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ke-3 adalah perkataan Tuhan Yesus yang sangat-sangat indah ketika dia masih ada di dunia ini. Kita membaca bersama-sama Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh sebuah berita yang sangat syok dengan kepulangan Pak Muhtar, bukan? Bagi saudara yang kenal, ya, khususnya juga bagi Bu Nina, Gio, dan saya. Sehari sebelumnya kami masih bersama-sama ngopi dengan Pak Kiki, dengan Bu Meli, Bu Nina, Esther. Kami ngopi, ngobrol, ketawa, bercanda. Ya, masih makan tahu kembang tahu yang so soft, senang, selalu tersenyum Pak Muhtar. Kemudian kami sempat makan malam bersama malam itu, satu malam sebelumnya. Ya. Satu malam sebelum dia pergi. Malam itu kita makan bersama hari Selasa ya. Ya. Iya. Ya. Tapi sempat 2 malam makan berturut-turut, tapi malam Selasa itu sebelum dia pergi pulang, kami masih makan bareng, ya, pergi bareng satu mobil, Esther yang nyetir. Senang sekali dengan Pak Kiki. Itu sesuatu pengalaman yang terakhir bersama Pak Muhtar. Selesai makan malam, masih bercanda, masih dessert. Dia sempat tertidur di mobil. Dan uniknya habis tersentak dari tidur, dia bisa langsung panggil Esther. Hai Bu Esther, are you okay? Pak Kiki masih ngeledek dia, bilang aja ketiduran maksudnya ya. Kok tiba-tiba bisa langsung tanya Esther. Kami bercanda, ya, ketawa, berpelukan. Malam itu pulang, saya juga pulang hampir jam 11 lewat jam 12 malam itu, mandi. Kemudian siap-siap kirim renungan. Nggak lama 1:50 atau 40 sekian Bu Dina telepon. Saya siap-siap tidur, telepon bunyi 3 kali, saya angkat. Kaget sekali mendengar bahwa Pak Muhtar sedang ditolong oleh paramedik. Rupanya dia tidur malam itu dan sempat susah bernafas. Bu Nina belum tidur, panggil 911. Kurang dari 4 menit datang. Dan dia dibantu karena dia nafasnya susah. Saya masih mendengar dari telepon paramediknya berkata, ya, 153. Saya tanya, apa itu 153? Apa tekanan darahnya yang atas 153? Catatnya bukan. Jam 1:53, Pak Muhtar berpulang ke rumah Bapak. Tanpa tanda-tanda, pergi begitu saja. Sangat sedih, Bu Nina menangis, histeris, saya dan istri langsung bersimpuh di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan dan berdoa, Tuhan, kenapa begitu cepat? Kita tidak berhak tanya kenapa terjadi. Tapi perasaannya begitu cepat, barusan makan malam, barusan ngobrol, barusan ketawa, bercanda. Tahu-tahu dapat telepon, dia pulang ke rumah Bapak. Saya langsung tukar baju, Esther nyetir, sepanjang jalan kami menangis sambil nyetir menuju ke rumah. Dan malam itu udah pagi sebenarnya ya. Kami hanya bisa berdoa dan menangis. Saya mengerti kenapa Tuhan ciptakan air mata. Rupanya untuk momen-momen seperti ini, Tuhan mengizinkan air mata mengalir. Sedih campur tidak mengerti, tapi sesungguhnya
kita tidak berhak bertanya kenapa. Malam itu ayat yang muncul di pikiran saya adalah Ulangan 29:29. Semua yang tersembunyi adalah haknya Tuhan. Semua yang misteri itu bukan haknya kita, itu kedaulatan Tuhan. Tapi yang dibukakan kepada kita, itulah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan kepada kita. Kami berdoa sepanjang malam dan menangis. Yang ditinggalkan 100% shock, 100% sedih, kehilangan seorang teman, seorang ayah, seorang suami, seorang sahabat yang sangat-sangat baik. Selama mengenal Pak Motar, saya belum pernah lihat dia marah satu kali pun. Dia sungguh-sungguh sabar. Selama mengenal Pak Motar, setiap kali saya angkat telepon pasti diangkat. Setiap kali saya minta tolong dia pasti langsung hadir. Luar biasa suportifnya. Tapi sekarang dia pulang ke rumah Bapak. Dari Indonesia, teman yang tahu langsung telepon, WhatsApp dan tanya, kenapa, penyebabnya apa? Itu manusia. Semua pengen tahu kenapa, penyebabnya apa? Saya bilang jangan tanya kenapa. Sebab semua kenapanya kita sudah dijawab oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selama Yesus hidup 33,5 tahun, hanya satu kali dia tanya kenapa. Ya Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Saat itu dia menanggung dosamu dan dosaku, dan dosa dan penderitaan seluruh dunia. Dan semua mengapa kita sudah dijawab oleh mengapanya Tuhan Yesus. Kita hanya mengatakan, ya Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku yakin Engkau tidak pernah salah dan paling berhikmat. Kita harus bersimpuh dan menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia Maha Baik. Dan Dia tak pernah bersalah. Saya bilang sama Bu Nina, kita shock semua, yang ditinggal sedih. Tapi yang pergi tidak shock. Yang pergi senang. Yang pergi bersuka cita. Yang pergi berbahagia dan bahagianya sempurna. Tak terkatakan oleh kata-kata manusia. Tak terungkap oleh kata-kata manusia. Kebahagiaan yang belum pernah kita alami di muka bumi ini. Kini dialami oleh Pak Motar. Sukacita sorga yang belum pernah kita alami. Dan oleh manusia siapapun. Pak Motar mengalaminya. Saya yakin kalau dia bisa hadir di sini 1 menit dia akan tersenyum. Seperti foto yang tersenyum. Tuhan Maha Baik. Saya lihat wajahnya. Dia pergi dengan damai, tenang, dan tersenyum. Persis foto itu, kalau saudara melihat foto itu tersenyum. Seperti itu dia perginya. Tersenyum. Di waktu tidur. 90% katanya statistik, saya nggak tahu, katanya statistik orang yang sudah mau meninggal di Amerika yang senior, 90% senior di Amerika pengen meninggal seperti itu. Tanpa lewat jarum, tanpa lewat rumah sakit, tanpa lewat segala sakit penyakit. Memang dia ada darah tinggi dan kolesterol, siapa sih nggak punya, saya aja punya. Darah tinggi dan kolesterol. Dan waktu tidur pergi. Gak usah infus, gak usah pasang selang, gak usah suntik, gak usah ini dan itu. Pulang begitu saja, itu hadiah besar. Dia sukacita dan dia bahagia. Dan kemudian ayat ini muncul di pikiran saya, Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3. Dan kita akan belajar 3 alasan kenapa Pak Motar mengalami kebahagiaan sempurna dan sukacita sempurna. Yang pertama, sorga. Rumah Bapa yang sempurna dan kekal, dia pulang ke sana. Dia pulang ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Saudaraku, sorga itu bukan perasaan. Sorga bukan situasi, bukan kondisi. Sorga bukan mitos, bukan dongeng, bukan cita-cita utopis yang tak pernah terjadi, bukan. Sorga itu tempat dikatakan. Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat.
Tempat yang mulia, tempat yang indah, tempat yang kekal. Rumah Bapa. Dan Pak Motar mendapat itu. Siapapun hari ini saudaraku, pengkhotbah manapun punya gelar berapa banyak pun di depan nama, di belakang nama, di atas dan di bawah nama. Siapapun pernah klaim naik ke sorga dan turun lagi cerita-cerita, itu bohong. Sebab mulut yang masih berdosa dan tidak sempurna ini tidak mungkin bercerita sorga yang sempurna. Hanya Yesus yang tak pernah salah. Dia datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Dan dia sendiri berkata, di rumah Bapakku di sorga banyak tempat. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia katakan apa? Aku sediakan tempat. Itu sebabnya Yesus kembali ke sorga, salah satu tujuannya apa? Menyediakan tempat. Dan rumah Pak Motar sudah siap. Di bumi kalau kita pesan rumah, mau beli rumah, mau bangun rumah, ada tanggalnya, kapan selesai. Kita dikasih tahu 2 hari lagi ya, 3 hari lah ya, serah kunci. Tapi rumah di sorga nggak tahu, misteri. Dan tiba-tiba Pak Motar pergi, kenapa? Rumahnya sudah selesai, serah terima kunci. Yesus sendiri bilang, kalau aku sudah sediakan tempat bagimu, sih? Dia menyediakan tempat buat Pak Motar. Dan kalau sudah sediakan tempat, dia panggil. Ya kan? Jam 1.53, Pak Motar dipanggil. Dan dia berangkat pulang ke rumah Bapa. Rumah yang bahagia, rumah yang indah, rumah yang tidak seperti di sini. Bisa bocor hujan, bisa banjir, ya, bisa rusak, bisa kemalingan, tapi di sana tidak. Ayat 2b, Yesus sudah siapkan bagi dia. Satu hal saya bilang sama Bu Nina, ya, dia ketemu Rode di sana. Dua-duanya senang, sukacita, bahagia. Rumah kita belum selesai, ya kan? Rumah saudara juga belum selesai kalau masih saudara di sini. Saudara mau rumahnya cepat atau lambat? Kalau di dunia mau cepat-cepat, ya tolong gak selesai-selesai ini sih, lama banget. Tapi saya tanya, rumahmu di surga mau cepat atau lambat? Atau saudara belum punya? Belum pernah pesan? Daftar hari ini, katakan Tuhan Yesus, aku mau percaya padamu. Aku ingin dapat rumah di sorga Tuhan. Dan Yesus bilang apa? Percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Maka kamu akan mendapat tempat di sorga. Amin. Saya rindu Pak Motar kembali ke sorga. Di bumi ini ada 1-2 yang mendaftar diri untuk dapatkan sorga. Itu buah kekekalan, buah dari kepergian dia. Yang belum bertobat malam ini, dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya berkata, bertobatlah engkau. Terima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebab dia datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Itu sebabnya dia bisa membawa kamu kembali ke sorga juga suatu hari. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus yang menjemput dia. Ya, menjemput umatnya, ayat ketiga dikatakan, ya, kalau tempatmu udah selesai, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, istilah membawa kamu ke tempatku itu luar biasa. Ibu Nina Gio itu penghiburan terbesar. Sebab yang membawa dia malam itu, pagi itu, 1.53 adalah Yesus sendiri yang menjemput. Bukan malaikat. Bukan malaikat maut. Bukan malaikat pendaftar. Bukan si A, bukan si B. Rohnya tidak gentayangan. Yesus mengatakan, aku membawa kamu ke tempatku. Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia bukan hanya juru selamat. Dia membawa langsung umatnya yang percaya padanya. Rohnya dia bawa langsung ke Firdaus.
Sama seperti penjahat di samping Yesus waktu mati di atas kayu salib. Yesus bilang, hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi roh orang yang sudah meninggal, cuma ada 2 tempat pergi kalau mati. Roh keluar dari tubuhnya cuma ada 2 tempat. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, Yesus langsung jemput kamu ke Firdaus, ke sorga. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu diturunkan ke alam maut. Penjara roh, menunggu hari kiamat. Hari terakhir, last judgment. Yesus datang kedua kali, menghadap pengadilan terakhir untuk dilemparkan ke dalam neraka. Cuma itu, cuma 2 tempat. Firdaus yang kekal atau penjara roh menunggu neraka kekal. Gak ada roh gentayangan. Jangan percaya rohnya masih 7 hari keliling-keliling. Ya, benar 7 hari keliling-keliling, kamu yang jahat dicari dulu tahu. Jangan percaya juga, karena dosanya tidak suci harus turun dulu ke mana? Purgatori, disucikan di sana, api penyucian. Itu buatan manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib sempurna. Sempurna? Waktu Yesus katakan lunaslah, tetelestai. Sempurna? Sempurna. Kalau sempurna tidak butuh api penyucian, langsung ke Firdaus. Pamotar langsung dijemput ke Firdaus. Itu penghiburan terbesar adalah kita tahu mengerti roh kekasih kita dijemput oleh Tuhan Yesus ke sorga. Penghiburan terbesar. Kekuatan yang terbesar adalah ketika kita tahu Yesus lebih mencintai kekasih kita daripada kita. Amin. Saya yakin 100% Ibu Nina mencintai Pak Motar, Gio juga, kita semua. Amin. Tapi kurang kalau dibandingkan dengan Yesus. Jadi kalau Yesus sebut dia, kita mengerti satu hal. Yesus ingin Pak Motar bersekutu dengan dia selama-lamanya. Dan itu lebih besar cinta kasihnya dibanding kita. Dengan kata lain, Bu Nina, Gio, harus relakan. Katakan, Yesus terima kasih. Your love is greater than my love. And you want him together, right? Forever. Dan katakan, saya setuju, deal, tanda tangan. Kita sempat menangis bersama. Boleh meraung-raung di hadapan Tuhan. Tapi cukup sudah. Ya. Kita sudah melepaskan seluruh kesedihan kita kepada Tuhan, cukup. Katakan, Tuhan sekarang aku mengerti. Kalau engkau mau bersama dia selama-lamanya, aku rela. Ya, aku rela Tuhan. Harus menerima kenyataan. Acceptance is the key to be strong in His world and to believe that He will keep guiding you and bless you. If you cannot accept, jatuhnya depression. Bu Nina, Gio. Penerimaan terhadap kenyataan dan keputusan Tuhan itu adalah kunci. Engkau akan terus kuat di bumi ini dan berjuang dan menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Tuhan. Tanpa penerimaan keputusan Tuhan, kamu akan depresi dan tidak akan bangun lagi. Kenapa? Poin ketiga. Sebab tiap orang percaya adalah milik Kristus. 3B. Ada istilah, di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Saudara mengerti kalimat ini? Di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah persekutuan atau kepemilikan. The ownership, kepemilikan selama-lamanya. Setiap orang ini ditebus oleh Kristus. Dibeli lunas oleh darah Kristus. Hidup kita 100% menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya Roma pasal 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup
atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ingat itu. Itu kuncinya. Saya baca seorang penulis tak dikenal, dia gak mau kenalin namanya. Dia bilang, dia cerita begini, waktu aku umur 8 tahun, teman sekelas saya meninggal dunia. Aku sedih sekali, tapi waktu di pekuburan, aku melukis dia berada di tangan Yesus. Sesuai dengan lagunya, ya, bahwa kita ada selamat di tangan Yesus. Kawanku selamat di tangan Yesus. Hal itu membuat saya berkurang sedihnya dan kematian tidak terlalu menakutkan lagi. Tapi pada tahun yang sama, tetanggaku yang berumur 5 tahun juga meninggal dunia katanya. Saya lihat mamanya sangat sedih dan marah-marah. Saya bisa mengerti perasaannya sebab dia kehilangan orang yang dikasihinya. Dia marah-marah sebab dia merasa kematian itu telah merampas milik mereka, yaitu anaknya. Tampaknya perasaan itu bisa dimengerti, dimaklumin. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti itu, bukan? Perasaan seperti itu sebenarnya tidak perlu ada, bukan? Sebab hidup itu adalah sebuah hadiah titipan. Bukan milik yang harus dipertahankan. You don't have anything in this world that you have to fight for. Because everything is given by our Lord. And one day you should return it back. Bagus sekali tulisan dia, saya sangat setuju. Sesungguhnya di dunia ini, gak ada yang menjadi milik kita. Baik hidup atau mati, semuanya adalah milik Tuhan. Memang sih ngomong khotbah gampang. Tapi kalau sudah mengalami, sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sedih. Kami juga baru kehilangan adik. Belum setahun. Sangat sedih. Sedihnya belum hilang. Ada waktu, butuh proses. Tidak gampang mengatakan, ya khotbah sih gampang, tapi udah mengalami sedih, sangat sedih. Siapa sih tidak sedih kehilangan kekasih? Gak mudah kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, yang tiap hari ada lalu tiba-tiba gak ada. Sangat-sangat sulit. Tapi kalau pikiran kita mau diubah sedikit, ditransformasi sama Tuhan, kita bisa punya perspektif yang berbeda. Kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Maka hidup itu menjadi berbeda. Hidup itu adalah hadiah titipan dari Tuhan. Bukan milik yang harus kita pertahankan mati-matian. Bukan. Pendeta John Claypool dan istrinya sangat mengerti kebenaran ini. Sebab anaknya sakit leukemia. Dan kedua mereka melihat anaknya sendiri meninggal karena sakit leukemia. Gak mudah, sangat sedih. Mengalirkan air mata. Meraung, it's okay. Tapi kemudian keduanya bersaksi mengatakan, Tuhan Maha Baik, Dia memberikan perasaan damai dan tenang kepada kami berdua. Itu kesaksian dia. Mereka bisa berkata begitu karena mereka bilang, kami melihat hidup itu adalah hadiah titipan Tuhan. Dan Tuhan sudah menitipkan anak itu kepada kami 10 tahun. Dan kini harus dikembalikan kepada Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Dari situ kami bisa belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukan bersyukur anaknya sakit, bukan bersyukur anaknya mati, tapi bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan titipannya 10 tahun untuk diterima dan dinikmati, dan sudah waktunya dikembalikan kepada Tuhan. Sebab baik mati atau hidup adalah milik Tuhan. Bu Nina dan Gio sudah menerima hadiah titipan dari Tuhan, Pak Muhtar. Dia hidup 72 tahun, tapi bersama-sama 40 lebih tahun. Sama kita mungkin ada belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Dan kini harus kembali kepada Tuhan. Ayat 1 menjadi ayat kunci, jangan gelisah hatimu. Tetap percaya kepada Bapa, percaya kepada Kristus, itu kunci. Kekuatan iman, tetap percaya. Setia, jangan gelisah. Jangan seperti orang dunia yang tidak punya harapan. Kita beda, kita orang Kristen. Kita percaya Yesus sudah menebus dia milik Tuhan. Sedih tidak salah, silakan. Menangis tidak salah, silakan menangis. Tapi perspektif ini harus dipegang. Dia milik Tuhan dan kini dikembalikan kepada Tuhan. Harus terima kenyataan ini dan melihat hal-hal yang baik dan indah dari perspektif Tuhan. Kita akan menunggu satu hari Bu Nina atau Gio kesaksian. Saya melihat hal-hal yang indah dengan kepulangannya Pak Muhtar. Saya coba menulis dan melihat beberapa yang indah. Beliau pulang tanpa sakit atau menderita berlama-lama. Itu indah dan baik. Beliau pulang dengan tenang, damai dan tersenyum. Bukan melotot. Saya pernah mau menguburkan seorang ibu di Indonesia. Sebelum dikubur matanya melotot, saudara. Dan saya harus panggil anaknya yang terbesar, pelan-pelan tutup matanya. Setelah itu dia baru tutup. Pak Muhtar pulang dengan tersenyum, itu indah dan baik. Nanti viewing tanggal 5 Desember, kita akan lihat wajahnya, persis seperti foto itu. Indah sekali. Beliau pulang ke rumah Bapa dengan penuh sukacita dan bahagia kekal. Ingat khotbah Pak Kiki hari Minggunya tentang waktu. Salah satunya Aion, waktu yang kekal. Sekarang dimiliki Pak Muhtar selama-lamanya. Dia mencapai Aion. Dan dijemput oleh Tuhan Yesus. Itu indah dan baik. Dia bertemu Rode, indah dan baik. Dia bertemu Lily Cheng, indah dan baik. Dia bertemu Ruben, indah dan baik. Dia bertemu siapa lagi? Saudara sebutkan sendiri satu persatu. Indah dan baik. Dan suatu hari kita akan ketemu lagi. Bukan dongeng, bukan mitos, tapi pasti itu indah dan baik. Tidak mudah bersyukur dalam segala hal. Dia pergi di bulan Thanksgiving. Setiap tahun Thanksgiving kita akan ingat. Menjelang Thanksgiving, Pak Muhtar pulang ke rumah Bapa. Itu indah dan baik. Tidak mudah bersyukur dalam segala hal. Tapi kita perlu ditransformasi pikirannya. Roma 12 ayat 2, jangan kamu lagi seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pikiranmu, sehingga kau bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dan saya, kita semua yang masih hidup, kita masih diberi kesempatan, waktu kesempatan, kairos, kesempatan yang tak pernah diulang, pakai
untuk berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Amin. Waktumu, tenagamu, uangmu, semuanya, istrimu, anakmu, semua adalah titipan Tuhan. Gak ada hak milik di bumi ini. Semua hadiah titipan Tuhan. Suatu hari harus dikembalikan kepada Tuhan. Sekarang saudara belum kembalikan, mari gunakan dengan baik dan benar. Untuk kemuliaan Bapa di sorga dan berbuah lebat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati pikiran kami. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh selamat. Belum sungguh-sungguh yakin 100% keselamatan mereka. Malam ini ya Tuhan, biarlah dengan mulut mereka mengaku, dengan hati percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat. Satu-satunya pengantara kepada Bapa di sorga, gak ada yang lain. Angkat semua berhala, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, gantikan dengan iman yang sejati. Khususnya bagi Bu Nina dan Gio, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan penghiburan yang sempurna oleh kuasa Roh Kudus, urapan yang baru dari surga. Kami semua yang sudah belajar firman Tuhan, supaya kami mempergunakan kesempatan ini baik-baik. Sebab baik kami hidup, baik kami mati adalah milik Tuhan 100%. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara. Kekuatan di hidupku Hanya di dalam Dia, dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita ulang dari awal. Kekuatanku. Kekuatan di hidupku Hanya dalam Yesus. ku dapat Dia topang, menopang kita. Berharap hanya dalam Yesus. tak tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita berseru, berharap di dalam Dia. Dalam Yesus, Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Mari saudara saya angkat, silakan berdiri, silakan berdiri. Hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. tak akan goyah. Tak akan goyah selama. Tak akan goyah. Tak akan goyah
selamanya. Sekali lagi. Tak akan goyah selamanya. Tuhan, terima kasih. Di dalam Engkau kami tidak akan goyah, Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Di masa suka atau duka, Tuhan, Engkau selalu menopang kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Berkatilah Tuhan, agar Engkau sendiri, Tuhan, yang mengasihi dan memberkati kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Panginda. Ibu Nina dan Gio, saya persilakan untuk kembali dan memberikan kesaksian. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya mengucap syukur untuk cinta kasih saudara-saudara semua yang hadir untuk mendukung kami di dalam doa. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, saya selalu pegang bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ia selalu menyertai, menolong, memelihara hari-hari hidup kami. Dan setiap hari Dia memberkati hidup kami sekeluarga. Saya tidak menyangka dengan berpulangnya suamiku. Secara manusia, hati saya sedih. Karena dengan keadaan saya, setiap hari dia memperlihatkan kesetiaannya, menolong saya. Pagi dan malam, dia selalu harus memijit kaki saya dengan alat gun. Karena keadaan kaki saya itu nerve-nya damage. Jadi kadang-kadang apalagi udara seperti ini frozen. Saya tidak habis mengerti dengan keadaan saya. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa bukan saya yang minta dari dulu, Tuhan gak pernah kabulkan. Justru suamiku yang Tuhan panggil. Namun saya mengerti Tuhan punya tujuan hidup untuk saya dan anak saya Gio. Suamiku berada di surga bersama anak perempuan kami yang kecil. Jadi dibagi rata. Dan saya tahu Tuhan punya tujuan untuk saya dan Gio. Tugas memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Saya tanggal 1 Desember ini akan menjalani operasi bladder. Tanggal 29 Desember saya harus menjalani operasi lutut. Saya bilang sama Tuhan, dalam keadaan ini saya merasa apa yang dapat saya lakukan berbuat. Tapi Tuhan selalu memberikan saya iman percaya yang teguh. Dia selalu mengingatkan, hitung umur kamu,
sampai saat ini. Seakan-akan dia mau berkata, apakah saya pernah meninggalkan engkau? Saya sadar, saya pun kepunyaan Tuhan, bukan hanya suami saya. Kalau dia pergi lebih dulu dari saya, sebagaimana tadi khotbah Pak Edi mengatakan, tugasnya udah selesai. Tugas kami berdua belum selesai. Ada seorang kawan saya bilang, ketika saya ngeluh kenapa bukan saya, lalu teman saya bilang, justru kalau kamu yang duluan, belum tentu Pak Mukhtar kuat. Jadi di situ saya melihat tujuan Tuhan untuk hidup saya dan Gio. Saya percaya Tuhan gak pernah membiarkan. Dan dari tempat ini, saya memohon agar dalam doa saudara setiap hari, sisipkan kami berdua, agar kami dapat melewati keadaan ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Saya sebelum mengakhirinya, saya juga mau berterima kasih dengan saudara-saudara teman sepelayanan yang hari ini telah berjeril lelah untuk menghibur kami dengan makanan jasmani. Kami juga berterima kasih dengan Pak Edi dan Ibu Esther yang selalu memberikan kami kata-kata iman yang membangun jiwa kami untuk mengerti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih. I just want to say thank you all for being here today. Terima kasih sudah hadir dan menguatkan keluarga kami. Your presence really means a lot, especially in this season. When I think about my dad, a few words come to mind. He was tender-hearted, hatinya lembut. He was gentle, sikapnya lemah lembut. He was kind, penuh kebaikan. And he was humble, dan dia rendah hati. And he wasn't a very loud type, and my dad was very slow to anger. I'm different. You should see how I am on the freeway. He was a bit shy, a bit introverted. And you should ask my mom about their love story. It's better than any Korean drama, you know. But once you actually get to know my dad, you find out how warm he is, how thoughtful he is, how deeply he cared about people. You know, banyak orang suka bilang, you know, he looked tough and strong. Katanya waktu dia muda, mukanya sama badannya kelihatannya kayak seperti penginju, you know, like he looked like a boxer. But inside, hanya lembut banget. He was such a softie. And if you got to know him, you'd know that. My dad taught me math. He taught me how to shave. He taught me how to tie a tie. He taught me how to change the tire. He taught me how to drive. And during the driving lessons, let's just say, I think he prayed more than he did in church. You know, he would grip the dashboard and it's so tight, kaya mau copot dari mobil, you know. But through all of that,
the biggest thing that he taught me was to love my mom, how to serve her, how to protect her, how to put her first. My dad didn't give long speeches. He just lived it. He was a man of action. Like so many Indonesian immigrant dads, he worked really hard. And I know his love by how I see his hands. If you ever see his hands, it's full of scars. That's how much he loved me and my mom. My dad kerja terus. Kadang-kadang saya pikir, Pa, ini kerja atau marathon? You know? But that was his love language in providing for us. Itu bahasa kasihnya adalah setia menyediakan bagi keluarganya. He always provided. I remember a story that during the California heat wave, when it was so hot, we were having family time, and there was an an elderly customer who called and said that her AC broke. And as a kid, I was annoyed, like, Dad, this is family time. But he said, son, Oma ini nggak ada orang, he shouldn't have anybody. And the heat is dangerous for someone of her age. And so my dad took us as a family over there, and I watched him fix her air conditioning with so much care. He talked to her like as if she was his mom. And right there, I realized that even when I complained, my dad was actually a hero. He was my hero, and he was someone else's hero too. I'm gonna miss my dad a lot. I'm gonna miss him being a ping pong master. I know that some of you play ping pong with him. And I'm gonna miss seeing him play ping pong. I never won against him. I'm gonna miss seeing him go on evening walks. Dia suka pergi jalan in the evening. And every day, I'm gonna miss him like learning more about Indonesian news. You know, anyone read Kompas, you know, right? And I'm gonna miss seeing him loving my mom, sitting with her. Tapi saya juga rindu punya partner yang suka mengeluh kalau mama doanya kadang-kadang lama. You know, like my dad and I share that. Like my dad would always complain, you know, like, Mom, like, keep your prayer short, you know, like let's do that, right? So I'm gonna miss that. I'm gonna miss the way he loves. I remember one time as a kid, you know, my family doesn't have very much. And one time, the only meal that we could afford was McDonald's. And once at McDonald's, my dad saw a family who couldn't pay for their meal. They were in a worse off position than us, even though we were already like in a bad place. Even though money was tight for us. My dad showed kindness. He paid for their meals. That was my dad. He was always seeing those who were struggling, and if he could help, he would help. And that's what I've been learning. Because my dad, he valued family. My dad valued kindness. My dad valued working hard. My dad valued his faith. Dia melayani, menolong, dan memperhatikan. If I ever learn anything about Jesus' heart, if I ever need to learn about Jesus' heart for people, I just look at my dad. I learned it first from watching him.
But my dad isn't perfect. I know that my dad struggled with busyness. Seperti banyak bapak-bapak Indonesia, kalau kerja, he was always working. And when I was younger, I resented him for that. I thought, Dad, do you love me? Like, why aren't you here for this or that? And as I get older, I realize he did it because he loved me. Because he wanted to put food on the table. But he also taught me that life cannot only be about busyness. We need to slow down. We need to take a breath. We need to be present. We need to have family time. Even as I get older, I'm reminded to have family time. And I say this to a lot of my students and a lot of the people who are young here. Don't forget to have family time. Hug your mom or dad harder, longer, because you don't know when they're going to be gone. Your parents love you. My dad taught me not to rush through life. Saya belajar untuk tidak menjalani hidup dengan tergesa-gesa. My dad treated people like family. Many customers that he had became friends. People trusted him not just to fix their AC, but to listen to their stories. And that's something else I want to acknowledge today. I know that it's not just our family that is grieving. Banyak dari kalian juga sayang sama papa. You all love my dad, and that's why you're here. And I'm so thankful for that. Maybe he fixed your AC. Maybe he sat with you. Maybe he played ping pong. Maybe he checked in on you. So if you're feeling this loss, we feel it together. But in the middle of this grief, I also want to remind us gently of the hope that my dad carried. My dad loved Jesus as his Savior. He trusted God day by day, step by step. And I don't know where you are in your walk with God right now, or whether you believe in God. But my prayer today is that you have the same hope he had, the same hope that would strengthen you in the midst of our grief. Because that's what he had, hope. Grief is heavy. Kehilangan itu berat. But as Christians, as followers in Christ, we don't carry it without hope. And as we honor my dad today, I hope we also hold on to that gentle, steady faith that he lived with. So thank you for comforting my mom and me. Thank you for comforting our family. But I hope today you feel comfort too. I hope today you feel hope. And I hope that you feel a glimpse of the gospel that my dad understood. The gospel of Jesus Christ. My dad saw strangers like neighbors, and he saw neighbors like family. And if you've ever felt any kindness, any gentleness, or warmth from me, dan kalau kalian pernah merasakan kebaikan, kelembutan, atau kehangatan dari saya, walau sekecil apapun, anak siapa dulu? Whose son am I? I am my father's son. Itu karena banyak dari sifat itu saya dapat dari papa saya. And to the youth, to my students, to the young people, hug your dads. I know our dads are not perfect. We have immigrant dads who work hard
Sometimes we don't see them. Sometimes we fight with our dads. Sometimes we complain. Sometimes we get angry with our dads. But can you see that the moments that in the fights that our dads actually love us? I know that as Indonesian Americans, as Indonesian American young people, sometimes we don't understand that. And so I hope my students, my youth, the young people will understand that. So Dad, thank you. Terima kasih, Pak, for everything, for your quiet strength, for your tenderness, for how you love my mom, for how you loved us. We love you, we miss you. And I thank you, all of you, for being here for me and my mom. There's still things that I need to learn that I didn't learn from my dad. But I know that I have a big, huge family in all of you, and that maybe you will teach me the things that my dad never got to teach me. I hope that you, especially the father figures, the older brothers, can become those that I need to learn. Because even though I'm 39, I don't think I'm done learning what it means to be a man. So I hope that you will step up and teach me. Thank you. Terima kasih Gio dan Ibu Nina. Kami merasa diberkati Pak Mohtar begitu melayani gereja ini dengan baik. Kita semua melihat bagaimana Pak Mohtar sebagai bapak, sebagai suami yang sabar, dan sebagai anggota gereja yang mendukung kita semua. Sekarang saya mau memberi kesempatan bila ada jemaat di sini atau teman-teman yang mau memberikan ucapan penghiburan kepada keluarga Panginda. Saya minta dengan hormat silakan berdiri di sini. Kita mau memberi kesempatan. Selamat malam untuk Ibu Nina dan Gio. Saya mengenal Pak Mohtar cukup lama dan saya dulu juga aktif di gereja ini. Saya teringat betapa baiknya hati Pak Mohtar karena kami sama-sama satu bidang. Dulu saya di Indonesia memang main di bidang pendingin AC. Saya di Amerika nggak punya lesson untuk membeli freon. Saya mencari kemana-mana, tapi saya nggak bisa membeli. Akhirnya saya bilang sama Pak Mohtar, Pak, bisa tolong saya Pak, apa Pak Edi yang saya bisa bantu? Saya bilang saya mau beli freon tapi saya nggak punya lesson. Terus dia diam, saya diam aja. Tapi besoknya, Minggu, dia bilang, Pak Edi, saya udah ada itu freonnya. Dalam hati saya, begitu baik orang ini. Saya sudah banyak bertanya sama teman-teman juga yang lain, tapi bukan orang Indonesia ya. Tapi mereka mau nolong. Tapi saya hanya buka satu kata. Tapi Pak Mohtar begitu membelas kasihan pada saya dan hatinya begitu ingin menolong orang. Di situ saya melihat setiap hari saya datang dan selalu kita bercanda di depan pintu situ. Saya melihat dia memang tidak pernah marah dan selalu tersenyum. Walaupun kadang-kadang kita bercanda agak sedikit tegang, tapi dia selalu memberi kata-kata damai, kata-kata yang mempersatu. Dari hati yang dalam, saya ingin mengucapkan, selamat jalan sayang. Selamat jalan sahabat. Engkau telah bahagia bersama Tuhan. Terima kasih. Mama Nina, Gio, kita sekeluarga
memang ditinggalin sama Papa Mukhtar. Sampai saat ini saya sih merasa kayak mimpi. Dia papa yang sosok yang baik. Dia nggak pernah manggil nama saya. Dia selalu memanggil saya nak atau sayang. Dia pernah bilang, kamu seorang anak, sosok seperti anak perempuan saya. Dia papa yang baik, papa yang sayang banget sama saya, keluarga saya dan anak-anak saya. Dia selalu tersenyum dan dia selalu akan menanya, dan kadang dia sibuk kerja, dia juga akan telepon saya. Nah, kamu lagi ngapain? Apa kabar kamu hari ini? Dan saya sempat akan pasti meluangkan waktu untuk berbicara sama dia. Biasa minggu di gereja, dia akan selalu melihat saya. Apa kamu capek? Saya lihat mukamu begitu capek. Dia akan memeluk saya sebentar. Dia seorang papa yang luar biasa, opa yang luar biasa untuk anak-anak saya, Jonathan dan Jonas. Mereka juga terpukul, merasa sedih, walaupun mereka masih kecil. Saya mendengarkan kabar, Pak Edi SMS, bahwa Papa Mukhtar udah dipanggil dan udah pulang ke rumah Bapak. Dan suami saya subuh-subuh nelpon, apakah kamu tahu Pak Mukhtar udah meninggal, dia bilang. Saya udah menerima SMS dari Pak Edi. Itu saya benar-benar sangat shock. Aku bilang, Tuhan, kenapa begitu cepat memanggil dia pulang ke rumah Bapa di surga. Dia seorang sosok papa yang baik. Dia sangat luar biasa. Kadang dia bekerja terlalu lelah, saya akan nelpon dan mengomel-ngomelin dia. Papa Mukhtar, jangan kecapean, jangan kelelahan. Kamu udah berlanjut usia, lebih ruangan banyak waktu untuk Mama Nina dan Gio. Kita ruangkan waktu seminggu sekali atau setiap Sabtu kita meruangkan waktu untuk family. Dia bilang, oke nak, oke. Kita semua di sini kehilangan, tetapi Papa Mukhtar udah bahagia di surga bersama Bapa. Mama Nina, Gio selalu kuat, kita semua ada untuk kalian. Jojo Jonas dan juga ada untuk kalian, kita akan selalu ada. Walaupun Papa udah di surga, tapi di sini kita ada untuk Mama Nina dan Gio. Terima kasih. Hai, nama saya Pendeta Raymond Bitika Kalmandi. It is very sudden shock for the family, even a friend like me. Tadi sore Ludia mengatakan kepada saya bahwa kita akan pergi ke tempatnya Om Yafet, Pendeta Yafet. Saya kenal Pak Mukhtar dari keponakannya Yafet Lassa yang dari asal Poso. Dia itu asisten saya dulu di gereja dan sekarang dia jadi bos saya. Ya, jadi sekarang dia di senior pastor sekarang. Ketika Pendeta Yafet kenalkan mengatakan bahwa namanya Pak Mukhtar, saya heran. Mukhtar itu nama Islam. Dan akhirnya saya tahu semuanya bahwa itu betul, latar belakang mereka adalah Islam. Dan suatu kesaksian iman yang hidup yang saya pelajarin dari beliau, suatu saat
kira-kira beberapa bulan lalu, saya bertanya, Pak Mukhtar, bagaimana perbedaannya dulu dan sekarang ketika kamu di Islam dan di daerah kami itu Poso sama Toraja dekat, bagaimana ganasnya dulu di ITI sana dan mengalaminya. Dan memang dia sangat radikal, tetapi sekarang luar biasa seperti anaknya tadi mengatakan, hatinya lemah lembut, terjamah oleh kuasa Tuhan, Roh Kudus merubah semuanya dari gelap menjadi terang. Itu saya pelajari dan sungguh-sungguh bukan menyerahkan setengah-setengah hidupnya, tetapi benar-benar dia sangat committed, sangat kuat dalam imannya, dalam kekristenan, dalam percaya mengikuti Tuhan Yesus. Dan itu saya sangat salut, sangat sungguh-sungguh salut sekali bagaimana perbedaannya. Jadi bukan hanya ikut agama saja, bukan turunan, tapi benar-benar itu roh hidup Yesus itu menghidupinya dan dilanjutkannya. Dan terima kasih Pendeta Yap Vance yang tetap merawatnya sampai di sini di Amerika, dan keluarga luar biasa. Tadi Pendeta Yafet mengatakan bahwa saya tidak bisa datang karena dia lagi memimpin kami punya acara ini malam. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, sekalian sampaikan turut berduka cita, kita kehilangan tapi kita gain in somewhere where he is now in the hand of our Lord Jesus Christ. He is in a good place and he is happy with us. Thank you. Saya mengenal Pak Mukhtar sejak tahun 94. Saya bekerja sama dengan dia di salah satu apartemen, saudara-saudara, sebagai manajer bersama, shift manager bersama Citra. Mungkin ada di sini ya Citra ya. Ya, thank you Citra. Waktu jadi manajer, nama saya sebetulnya Johannes ya. Jadi Citra bilang, Johannes terlalu sulit. Kalau untuk tenan-tenan kita, ganti John aja. Jadi sejak itu, Pak Mukhtar manggil saya John, Bu Nina manggil saya John, Citra manggil saya John. Sampai sekarang Pak Mukhtar ketemu, hey John, enggak Harry, enggak Johannes. Ya, Bu Nina juga sampai sekarang panggil saya John. Suatu kenangan yang manis bekerja sama dengan Citra, dengan Pak Mukhtar terutama, karena Pak Mukhtar tuh dengan tenan tuh selalu ramah, sabar ya, lembut gitu ya saudara-saudara ya. Dan saya banyak belajar dari dia gimana hidup, bagaimana bekerja untuk sebagai manajer, tapi juga bisa lembut dengan mereka, sabar dengan mereka ya. Waktu anak saya lahir yang kecil, Elijah, mungkin saudara tahu ya. Kalau di sini selalu dia yang gendong terus saudara. Kalau kita pas kebaktian, saya sama Lisa bertugas gitu, oke, dia panggil, dia gendong sampai ketiduran saudara. Dan saya mengucap syukur, dia sayang sekali ya. Seperti Emi tadi bilang ya, sayang sama anak-anak dia juga sayang sama anak saya. Dan anak saya si Elijah waktu kecil tuh nurut sekali saudara. Jadi suka ya Mukhtar ya. Terus sekarang tambah besar, saya mengucap syukur anak saya tuh suka mendoakan orang saudara. Dia sekarang umurnya 10 tahun, kalau malam saya ajak doa dia, doa Oma Nina, Pak Mukhtar tuh, Opa Mukhtar. Dia senantiasa doa Oma Nina. Nanti saya akan ngomong dia tanggal 1 Desember ya, sama 29 operasi ya Bu ya, supaya dia ingatin, supaya didoain ya. Waktu Pak Mukhtar di rumah sakit jatuh, dia juga doain saudara ya. Suatu kenangan yang manis buat keluarga kami untuk kenal Bu Nina, Pak Mukhtar, Cio ya. Saya ingat Cio dulu masih kecil, main piano lancar sekali saudara. Masih main piano Cio? No? Oke. Saya juga kenal Rode, aduh lucunya setengah mati anak itu saudara. Kami Rode itu. Ya. Tapi sekarang ya Rode dan Pak Mukhtar bahagia di surga ya. Dan itu memberi kekuatan buat Bu Nina sama Cio ya. One day we meet them again. Ya. Jadi pesan saya buat Bu Nina,
I know it's gonna be struggle, but Tuhan tuh ada di sana yang memberi kekuatan Bu Nina terus sama Gio ya. Oke, terima kasih. I just met Pak Mokhtar around August. I'm going to do this in English because this is my main language. He was a very nice man, and I could tell he really loved his family. And the last thing he ever talked about me with was about how much he loved his kid, how much he was proud of him. And I couldn't understand why he wasn't picking up my calls 3 days ago. And to suddenly hear he had passed away, I just couldn't believe it. He encouraged me to keep on going with my faith as I had been struggling for a long time. And to see him gone now, I just can't believe it. And I'm so sorry for your loss. Hi everybody, I will also do this in English. But my name is Millie, for people who don't know. Sorry. And I just wanted to share a little story. So my family met the Bagindas when we were all living in the same apartment complex. And back when I wasn't still born yet, but we were moving out, and my mom was pregnant with me. I'm not too sure if we knew you two or your family well at that time, but I know Pak Mokhtar saw my dad struggling to carry all the big furniture down the stairs because we didn't have an elevator. And he immediately, so my parents tell me, came to help. And yeah, as we got to know each other better, and with Rode, Pak Mokhtar has been just such an important man in our family's lives. He was always patient and kind, and he also, a couple years back, also put up an AC in our house that we always now see and will remember him by. And I'm sure many of you here have experienced his same love. But as we all mourn, I also want to echo the hope that we have, that this is not a hope that is earthly. It is not a hope that we are guessing that this might happen, but we know that Pak Mokhtar is in heaven and is celebrating with Christ, and that we will meet him one day if we have accepted Christ into our lives. So I just want to encourage everyone here that may or may not know Christ yet to follow that call, follow the call like Pak Mokhtar did so faithfully. And I'm sure that he will be smiling down from heaven too, as we one day will meet him again. Thank you. Kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu Worthy is the Lamb. Because semua base yang kita percaya adalah karena Kristus naik ke surga. Karena Kristus adalah domba yang disembelih untuk kita. Mari kita beri penghormatan yang tertinggi kepada Allah kita, penyedia kehidupan kekal itu. Mari semua saya persilakan berdiri, beri penghormatan yang tertinggi kepada Yesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for the nail-pierced hands, washes in your cleansing flow. Now all I know
forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Praise Him. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Indah sekali, thank you buat Lily Dixon yang mengarang lagu ini. Saya minta lagu ini dinyanyikan kembali pada hari tanggal 6 Desember ketika kita ada funeral service on that day. Dari awal. Melepasmu dengan doa, ku tahu Yesus di sana menyambutmu dengan senyum. Tugasmu sudah selesai sampai bertemu sampai nanti kita bertemu lagi di rumah Bapa di sorga. Sampai nanti kita bertemu. Angkat tangan saudara. Sampai bertemu sampai nanti kita bertemu lagi di rumah Bapa di sorga. Sampai nanti kita bertemu di rumah Bapa di sorga. Sampai nanti kita bertemu. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, penghiburan sempurna, kekuatan sorgawi, dan semua berkat-berkat dan karunia-karunia yang dibutuhkan, khususnya buat Bu Nina dan Gio dan seluruh keluarga duka dan saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.